wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita alhamdulillah dapat bersama-sama hadir untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya melanjutkan kajian kita pada hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits. Pada pagi hari ini hadis nomor 702. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatun." Jadi kata Nabi, orang-orang yang memperoleh pahala syahid. Orang-orang yang memperoleh syahid itu ada 5 kata Nabi. Yang pertama kata Nabi, al-mat'un. Jadi orang yang memperoleh pahala syahid yang pertama kata Nabi, orang yang meninggal karena wabah ta'un. Ta'un atau wabah, ya, penyakit yang menimpa suatu kaum. Yang kedua kata Nabi adalah wal mabtun. Yang kedua adalah orang yang meninggal karena penyakit perut. Jadi orang yang meninggal di area perut, baik itu mah, liver dan sejenisnya kata Nabi, orang yang meninggal demikian itu kategorinya adalah memperoleh pahala syahid jika seseorang meninggal dalam keadaan ya sakit karena di area perut. Yang ketiga kata Nabi wal gharib, orang yang meninggalnya karena tenggelam, bisa tenggelam karena kecelakaan, ya bisa tenggelam karena naik kapal tiba-tiba kapalnya ya dihempas oleh ombak, atau sedang bekerja di tengah lautan, di danau ataupun di sungai, atau tiba-tiba terkena banjir ya yang begitu besar sehingga tenggelam. Orang yang meninggalnya dalam keadaan demikian kata Nabi, orang tersebut akan mendapatkan pahala syahid. Yang berikutnya kata Nabi, yang keempat adalah wasahibul hadmi. Jadi orang yang keempat, orang yang mendapatkan pahala syahid adalah orang yang tertimpa bangunan runtuh. Bisa jadi karena ada gempa, pada saat seseorang ada di dalam bangunan, ya, tiba-tiba bangunannya runtuh. Bisa jadi karena bangunannya longsor, ya, karena tertimpa longsor. Karena bisa jadi ya bangunannya karena ada ledakan yang begitu besar, ya, pernah terjadi misalkan karena gas yang meledak sehingga bangunannya runtuh, ataupun sebab lain yang menyebabkan bangunan itu runtuh dan orang yang di dalamnya itu meninggal karena kejadian tersebut, maka ini kategori masuk dalam kategori 5 orang yang mendapatkan pahala syahid. Yang kelima kata Nabi wasyahidu fi sabilillah, orang yang gugur, orang yang meninggal yang berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin dirahmati Allah, hadis ini menggambarkan, menjelaskan kepada kita bahwa Nabi menyampaikan ada 5 golongan yang akan mendapatkan pahala syahid jika meninggal. Ya. Yang pertama tadi kata Nabi adalah orang yang meninggal karena wabah.
karena orang tersebut karena tertimpa satu penyakit yang menular di satu tempat. Ya, sebagian ulama menyampaikan ya wabah COVID-19, para ulama memasukkan ke dalam kategori ini. Ya, jadi ada satu tempat meninggal karena wabah penyakit yang menular, dan meninggalnya karena tertular penyakit tersebut, itu kategorinya adalah al-maq'un, atau meninggal karena penyakit atau wabah yang menular. Hai dirahmati Allah, orang yang mendapatkan pahala syahid dalam keadaan demikian itu pun jika orang tersebut sabar. Jadi kalau meninggalnya nggak sabar, terus ibadahnya tidak dijalankan, misalkan orang terkena wabah, tapi tidak sholat, ya 5 waktunya nggak dijaga, atau dia tidak sabar, maka tidak termasuk ke dalam golongan ini. Jadi walaupun meninggalnya dalam keadaan al-maq'un, terkena wabah, tapi tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak termasuk yang mendapatkan pahala syahid. Yang kedua kata Nabi adalah al-mabtun. Jadi orang yang sakit di area perut. Ya, seringkali ada sahabat kita yang meninggal karena liver, ya, atau bisa jadi karena mah tapi yang akut, bisa jadi karena radang usus yang dalam jangka waktu lama tidak bisa disembuhkan, akhirnya dipanggil oleh Allah. Tetapi yang mendapatkan pahala syahid adalah ketika seseorang tetap bersabar, ya, dirawat di rumah sakit tetap sholat walaupun sholatnya dengan duduk atau berbaring, ya, di rumah dirawat tapi tetap sabar, tidak menyalahkan siapapun, tetap ikhtiar untuk berobat, ya, kepada yang ahli, salah satunya adalah ke dokter, senantiasa ibadahnya dijalankan. Ya, karena kadang-kadang ada orang begitu sakitnya berat, ya, dia lebih berpikir tentang sakitnya, tapi dia melupakan tentang kewajibannya. Begitu banyak orang kadang sakit, ya sholatnya tidak dikerjakan. Wudhu, malas wudhu karena takut kena air. Ya, karena menahan sakit, akhirnya sholatnya tidak sempat dilakukan. Padahal dalam kondisi apapun, sholat ya bisa dilakukan dengan sekemampuan fisik kita, ya, bahkan bisa dilakukan dengan tidur, ya, posisi berbaring. Kalau tangan tidak bisa digerakkan, bisa dengan isyarat, ya. Bahkan pun kalau tidak bisa wudhu, bisa tayamum. Nggak bisa tayamum, bisa dengan minta orang yang di sekitar kita yang mentayamumi kita, ya. Jadi kalau kita nggak mampu tayamum, kita bisa minta tolong orang sekeliling kita untuk mentayamumi kita. Gak bisa bicara, tapi masih sadar, ya, niatkan kita untuk tayamum, ya, niatkan saja, karena kita tidak bisa minta tolong kepada orang yang ada di sekitar kita dengan gerakan-gerakan cukup dengan isyarat. Ya, isyarat itu bisa dengan tangan, bisa dengan kedipan, pergantian takbir Allahu Akbar. Dengan isyarat bisa jadi Allahu Akbar kita nggak bisa ngangkat tangan, bisa jadi kita hanya dengan isyarat berkedip, pergantian rakaat, pergantian gerakan sholat. Hadirin dirahmati Allah. Jadi orang yang sakit yang mendapatkan pahala adalah orang yang memang tetap bersabar, memang orang yang tetap, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi, ini juga hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Jadi salah satu doa yang sering diucapkan yang sebaiknya kita amalkan juga. Ini salah satu doa, ya, karena doanya banyak bentuk. Salah satu doa kalau Nabi menjenguk orang yang sakit, itu doanya adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Nah, jadi kalau ada orang sakit kita jenguk, salah satu doa, ya, yang diajarkan oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh Nabi, kita mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah.
Tentu tidak hanya ini, karena banyak hadis-hadis yang lain. Ya, sering kita saling mendoakan. Ini maksudnya apa? Kata Nabi, tidak mengapa sakit itu menjadi, kata Nabi, pensuci dosa-dosamu insya Allah. La ba'sya tahurun. Tidak mengapa, ya, bahwa sakit ini ya menjadi pensuci, penghilang, ya penghapus dosa-dosa insya Allah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Oleh karena itu orang yang sakit, yang dihilangkan dosanya, yang dicuci dosanya, ketika orang sakit adalah orang yang sabar. Jadi setiap kesabaran kita ketika ditimpa dengan penyakit, ya dengan kesabaran itulah dosa-dosa kita akan dihilangkan, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata ulama, orang yang sakit dikhususkan di hadis ini, di sakit dan di bagian perut yang menyebabkan meninggal karena di bagian perut, itu akan mendapatkan pahala syahid. Dan memang biasanya kalau sakit di bagian perut itu lama, ya. Orang mahnya akut itu lama. Ya sahabat kita dulu almarhum Bapak Syaiful itu di bagian perut, berkali-kali masuk ke rumah sakit. Dan alhamdulillah beliau orang yang taat. Dimanapun beliau selalu cerita, sholat tetap dikerjakan. Ya, berkali-kali masuk rumah sakit, bahkan pernah dalam kondisi yang begitu berat, beliau tidak bisa melakukan aktivitas ya yang banyak, dan memang membutuhkan waktu proses penyembuhan yang begitu lama. Dan kalau ini sabar, ibadahnya tetap dilakukan, insya Allah sahabat kita pun akan mendapatkan pahala syahid. Tadi dengan catatan, hadirin dirahmati Allah, bahwa yang dimaksud hadis ini adalah orang yang mendapatkan pahala syahid adalah orang yang sabar dan tetap taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadirin dirahmati Allah, yang ketiga adalah orang yang meninggal karena tenggelam. Ya, bisa disebabkan karena banyak hal, ya. Orang lagi di laut, ya terjadi ombak yang begitu besar, tsunami Aceh itu juga ya banyak yang tenggelam karena tenggelam. Ada yang berada di laut, ada yang lagi di pantai, ya tiba-tiba air datang karena tsunami yang begitu besar. Ada yang sedang di rumah tapi meninggalnya karena tenggelam, karena air yang begitu besar. Bisa jadi banjir bandang. Kita masih ingat satu Gintung itu kejadiannya ba'da subuh. Ya, ba'da subuh tiba-tiba bendungannya jebol itu. Yang meninggal luar biasa, yang hilang juga masih banyak yang belum ketemu. Ya, yang meninggal kalau tidak salah mendekati 1000 atau bisa jadi lebih. Ya, orang yang ba'da subuh masih banyak berada di rumah, ya tiba-tiba air datang begitu cepat tanpa diduga, ya tidak ada kesempatan untuk menghindari, ya meninggal karena air yang begitu besar. Kalau orang tersebut adalah orang yang taat beribadah, kalau orang yang meninggal tenggelamnya karena memang tetap taat kepada Allah, maka meninggalnya akan mendapatkan ya pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun tenggelam bisa jadi karena kejadian-kejadian di danau, bisa jadi ada orang meninggal karena masuk ke dalam sumur, ya, meninggal di sumur. Ada yang meninggal di lautan, ada orang yang menyeberang di sungai dan sebagainya. Jika orang yang meninggal tersebut karena taat kepada Allah, maka orang tersebut mendapatkan pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasyahidu wasahibul hadmi. Wasahibul hadmi, ketika orang yang meninggal karena tertimpa ya bangunan yang runtuh, ya karena tertimpa kondisi sesuatu yang menyebabkan orang meninggal karena reruntuhan. Ya bisa jadi karena gempa, ya ini salah satunya banyak terjadi karena gempa. Kalau meninggalnya memang dalam ketaatan kepada Allah, orangnya taat, maka
orang tersebut akan mendapatkan kategori orang yang meninggal mendapatkan pahala syahid. Yang kelima adalah orang yang berjuang di jalan Allah, ya syahid fi sabilillah. Hadirin dirahmati Allah, hadis tersebut menunjukkan, menggambarkan kepada kita ada 5 hal yang mendapatkan pahala syahid. Di hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada hadis yang lain menjelaskan bukan tentu hanya 5 saja. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, misalnya orang yang meninggal, ya khususnya perempuan, karena sedang melahirkan itu juga mendapatkan pahala syahid. Ya. Ada beberapa hadis yang lain yang diriwayatkan oleh juga hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin rahmati Allah, demikian ya hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa berdoa dalam keadaan di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan apapun, bisa jadi Allah memanggil kita karena kita terkena wabah penyakit yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan ya kita tentu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Kita juga nggak tahu apakah kita meninggal karena sebuah ya musibah, yang bisa jadi karena musibah di laut, bisa jadi musibah-musibah yang lain yang menyebabkan, bisa jadi yang kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang tentu kita tidak tahu keadaan kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jikapun kita dipanggil oleh Allah karena sakitnya yang memerlukan kesabaran kita, mudah-mudahan kita pun mendapatkan pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.